Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmanogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Terkhusus di video kali ini kami kembali akan membahas terkait dengan pelamar prioritas dan juga pelamar umum, karena masih banyak rekan-rekan bertanya apakah saya masuk ke dalam prioritas 1, 2, 3 dan atau ke dalam pelamar umum. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru terkait dengan P3K Guru tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja untuk prioritas dan umum. Nah, sudah kita ketahui kan untuk yang di tahun 2022 itu ada dua pelamar prioritas dan pelamar umum, dan kelebihan ataupun keuntungan atau berupa afirmasi yang diberikan oleh pelamar prioritas bagi Kemendikbudristek atau untuk Panselnas di tahun 2022 ini adalah tanpa tes Bapak Ibu. Jadi pelamar prioritas, yaitu baik itu kategori 1, kategori 2 maupun kategori 3 di tahun 2022 ini tanpa tes. Nah, ini sesuai dengan dijelaskan di dalam Permen Pan RB dan juga pernyataan langsung dari Prof. Nunuk Suryani selaku Sesden GTK Kemendikbudristek yang menjawab pertanyaan salah seorang guru di Instagram resmi beliau. Nah, ini adalah bukti dari pernyataan Prof. Nunuk saat menjelaskan bahwasanya untuk kategori pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu tidak tes lagi. Namun untuk yang membedakan antara prioritas 1, 2, dan 3, untuk prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi teman-teman, itu tetap dikatakan seleksi prioritas dan seleksi umum ya, karena di dalam Permen Pan RB masih disebutkan itu seleksi prioritas dan seleksi umum. Namun untuk prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021, tentunya yang sudah PG di tahun 2021 masuk semua ke dalam prioritas 1, dan untuk prioritas 2 dan 3 itu hanya menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kemudian kompetensinya dan kinerja serta background check nanti. Jadi sudah resmi dan sudah jelas Bapak Ibu bahwasanya untuk yang 1, 2, dan 3 kategori prioritas itu semuanya tanpa tes. Namun di sini kita lihat lagi, kita bahas lagi siapa saja yang termasuk ke dalam pelamar prioritas. Nah, ini banyak bertanya. Untuk prioritas pertama terlebih dahulu kita bahas. Untuk prioritas pertama di sini adalah THK 2. Ya, jadi Bapak Ibu yang termasuk guru honor THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, guru swasta itu termasuk semua ke dalam prioritas 1 apabila di tahun 2021 sudah memenuhi nilai ambang batas. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau kita ketahui untuk di tahun 2021 nilai ambang batas yang digunakan itu ada 3 kategori. Itu ada P1, P2, dan P3. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai ambang batas kategori P1, P2, dan P3 itu semuanya masuk ke dalam pelamar prioritas yang pertama. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, pelamar prioritas kedua siapa saja? Pelamar prioritas kedua untuk di tahun 2020 ini adalah THK 2 Bapak Ibu ya, khusus guru yang mengajar sekolah negeri yang termasuk ke dalam database untuk THK 2. Itu pelamar prioritas kedua. Dan untuk pelamar prioritas ketiga ini adalah khusus untuk guru non ASN di sekolah negeri atau guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Wajib ya, ini terdaftar Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah itu adalah 3 tahun. Nah, ini untuk pelamar prioritas ketiga. Jadi mungkin Bapak Ibu guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri namun masa kerjanya belum mencapai 3 tahun, mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, itu tidak termasuk ke dalam pelamar prioritas ketiga. Karena sini sudah disebutkan dalam Permen Pan RB bahwasanya pelamar prioritas ketiga adalah pelamar ataupun guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik dan masa kerjanya itu adalah minimal 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang bertanya terkait apakah saya masuk dalam pelamar 3, 2, atau 1. Nah, kemudian untuk pelamar umum, kita juga bahas pelamar umum. Pelamar umum ini adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek.
Jadi ini khusus untuk lulusan PPG. Kemudian yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini pelamar yang terdaftar Dapodik ini tentunya termasuk juga guru swasta pastinya ya, guru swasta yang belum lulus PG maupun yang belum sempat mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Jadi guru swasta itu semuanya masuk ke dalam pelamar umum, dan juga tentunya guru non ASN yang sekolah negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun itu masuk ke dalam kategori pelamar umum. Nah, bagaimana dengan pelamar umum ini sistem seleksinya nanti? Nah, seleksi untuk pelamar umum itu tetap mengikuti seleksi kompetensi bagi pelamar umum yang dilakukan menggunakan sistem CAT UNBK nantinya, yang sama seperti tahun 2021, yang tentunya nanti juga menggunakan nilai ambang batas. Jadi para pelamar umum dinyatakan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2022 apabila nilai yang diperoleh itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Tentunya nanti akan ada nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan juga nilai ambang batas wawancara. Jadi ini sistem seleksi yang digunakan untuk pelamar umum mengikuti seleksi menggunakan CAT UNBK dan wajib mencapai nilai ambang batas yang berperingkat terbaik baru diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022. Dan bagaimana nanti pemilihan formasinya juga dijelaskan dalam Permen Pan RB bahwasanya untuk pelamar umum ini nanti bisa mendaftar ke seluruh sekolah wilayah Indonesia ya, selama di sekolah tersebut itu belum terpenuhi oleh pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar untuk di tahun 2022 ini yang diutamakan adalah para pelamar prioritas, tentunya pelamar prioritas 1 yang sudah lulus PG tadi di tahun 2021, THK 2, guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta, dan juga pelamar prioritas 2 yaitu THK 2, khusus THK 2 ya. Ini baik yang belum mendaftar membuat akun di tahun 2021 dan belum ikut seleksi di tahun 2021, ini termasuk dalam prioritas 2 apabila dia THK 2. Kemudian pelamar prioritas ketiga termasuk juga guru honor negeri mungkin yang sudah mengabdi di atas 3 tahun namun di tahun 2021 belum sempat membuat akun, belum sempat ikut seleksi namun sudah membuat akun, itu termasuk semuanya ke dalam pelamar prioritas ketiga. Jadi begitu Bapak Ibu ya, sudah terjawab. Bagi rekan-rekan yang bertanya perihal apakah saya termasuk ke dalam pelamar prioritas 1, 2, dan 3 atau pelamar umum. Dan kabar baiknya tentu untuk yang pelamar 1, 2, dan 3 prioritas itu tidak tes lagi. Hanya saja untuk yang prioritas 2 dan 3 yang dinilai itu kesesuaian kualifikasi akademiknya, kompetensi, kinerja, dan background check atau latar belakangnya. Oke, itu sedikit pembahasan dari kami terkait dengan pelamar prioritas dan pelamar umum. Tetap semangat. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.